Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Coba Ananda di rumah, siapakah yang sudah tahu? Yang pertama, siapakah Nabi Muhammad itu? Nah, hari ini kita akan belajar ini. Yang kedua, apa arti gelar Al-Amin yang dimiliki Nabi Muhammad? Dan yang ketiga, sikap terpuji apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad? Yang pertama, siapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Nabi Muhammad adalah Rasul kita sebagai orang mukmin. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Beliau orangnya sangat sabar, penyayang, dan sangat jujur. Selanjutnya, apa arti gelar Al-Amin yang dimiliki Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, mengapa sih Nabi Muhammad mendapat gelar ini? Karena beliau itu orangnya sangat jujur. Karena kejujurannya yang sangat luar biasa. Sikap terpuji apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad? Yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Nabi Muhammad memiliki sikap yang sangat jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal orang yang sangat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar dari semua orang Mekah ketika itu dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap jujur. Beliau dikenal dengan anak yang jujur, teman bermain yang jujur, pengembala yang jujur, pedagang yang jujur, sampai dengan remaja dan orang dewasa yang jujur. Keuntungan bersikap jujur. Apabila kita memiliki sikap jujur, apa sih keuntungannya? Orang yang jujur selalu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Apabila kita jujur, pasti akan disayang Allah, disayang orang tua, guru, dan juga banyak teman. Sekali saja kita berbohong, orang lain tidak akan percaya dengan kita. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur. Kita tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, segera meminta maaf dan berkata jujur pada orang lain. Selain sikap jujur yang dimiliki Nabi Muhammad, sikap terpuji lain yakni Nabi Muhammad memiliki sikap kasih sayang.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar berbuat kasih sayang kepada sesama manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Karena semua makhluk juga membutuhkan kasih sayang agar mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Jadi Nabi Muhammad diutus Allah ke dunia ini agar semua makhluknya ini merasa senang, terbantu, sehingga semuanya menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kisah Nabi Muhammad yang setiap hari diludahi orang kafir, namun beliau tidak sakit hati. Bahkan ketika si kafir itu sakit, Nabi Muhammad masih sempat menjenguknya. Nah, dari cerita singkat inilah sudah tampak bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Muhammad dengan orang yang di sekelilingnya. Inilah yang harus kita contoh Ananda di rumah. Dan yang terakhir, apa sih manfaat kasih sayang itu? Manfaat paling utama kasih sayang adalah agar yang mendapat kasih sayang merasa gembira dan senang. Jadi, Ananda di rumah harus bisa mempraktikkan bagaimana sikap kasih sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang tua, guru, bahkan dengan hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baiklah Ananda di rumah, untuk selanjutnya mari kita kerjakan tugas pertama kita, yaitu tulislah contoh-contoh bentuk kejujuran dan kasih sayang ketika di rumah atau di sekolah. Jadi Ananda tulis di buku tulis agama ya, dengan menggunakan kolom ini. Nah, lalu Ananda sebutkan contoh apa saja perbuatan yang mencerminkan sikap kejujuran. Disebutkan ada 5 ya. Lalu selanjutnya sebutkan lagi contoh sikap yang mencerminkan sikap kasih sayang. Disebutkan juga 5 juga. Oke? Ingat ya, ditulis di buku tulis agama. Kalau sudah selesai menjawab, hasil jawaban difotokan lalu kirim melalui Wavpri. Oke, semangat mengerjakan. Baik, Ananda Solih dan Solihah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.